Pada 29 Juni 1965, semua personel Kus Bersaudara ditahan di penjara Glodok. Mereka dibuai setelah mengisi acara di kediaman Kolonel Laut Oyok Kusno di Jalan Jati Pembaruan 2A, Jakarta Barat. Saat mereka sedang asik menyanyikan lagu I Saw Her Standing There, The Beatles, tiba-tiba sekelompok massa melempari rumah itu sambil berteriak-teriak, "Ganyang ngak ngikok, nekoli mandi kebu." Worldwide Production present. Kus Plus merupakan grup musik yang sangat fenomenal pada zamannya. Bahkan karya-karya mereka abadi hingga sekarang. Menurut salah satu personil Kus Plus, Yok Kuswoyo, mengatakan bahwa Kus Plus telah mencetak 750 lagu dalam 72 album. Namun di balik ketenaran mereka sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia, Kus Plus yang saat itu masih dalam formasi Kus Bersaudara pernah merasakan pahitnya hidup di penjara selama 3 bulan, yakni sejak 29 Juni 1965 hingga setelah 30 September 1965. Penjara Glodok menjadi tempat mereka menjalani hukuman. Waktu itu, nama band ini masih bernama Kus Bersaudara, yang personelnya terdiri dari kakak beradik. Kustono Kuswoyo atau Tony, Kusnomo Kuswoyo atau Nomo, Kusyono Kuswoyo atau Yon, dan Kusroyo Kuswoyo atau Yok. Tahun 1965 sangat mengesankan bagi Kus Bersaudara. Bukan karena kami masuk penjara Glodok, tapi tentang rencana negara di balik itu. Ucap Yok Kuswoyo, sang gitaris, yang dikutip dari tulisan Ai Suhana dalam Kisah dari Hati. Kus Plus tonggak industri musik Indonesia. Kus Bersaudara dijebloskan ke penjara oleh Soekarno karena dianggap mengusung musik ke barat-baratan. Bung Karno menyebutnya sebagai musik ngak-ngikok yang menurut Presiden tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Gaya bermusik Kus Bersaudara sekilas memang mirip dengan musisi barat masa itu seperti Elvis Presley dan The Beatles. Pada 29 Juni 1965, semua personel Kus Bersaudara ditahan di penjara Glodok. Mereka dibuai setelah mengisi acara di kediaman Kolonel Laut Oyok Kusno di Jalan Jati Pembaruan 2A, Jakarta Barat. Saat mereka sedang asik menyanyikan lagu I Saw Her Standing There, The Beatles, tiba-tiba sekelompok massa melempari rumah itu sambil berteriak-teriak, "Ganyang ngak ngikok, nekoli mandi kebu." Namun ternyata, penjeblosan Kus Bersaudara ke penjara itu merupakan bagian dari drama pemerintah, bukan semata-mata karena perkara musik ngak ngikok. Menurut Yok, pemerintah Soekarno berencana menyusupkan Kus Bersaudara ke Malaysia dalam rangka misi rahasia Operasi Dwi Kora mengganyang negara Federasi Malaysia. Kus Bersaudara ditugaskan untuk mengintai atau mengintip langsung suasana di Malaysia. Karena waktu itu kita kurang sreg dengan berdirinya Malaysia, yang sebelumnya bernama Malaya. Ucap Yok Kuswoyo. Kus Bersaudara dalam tulisan Ai Suhana sengaja dijebloskan ke penjara untuk memberi kesan bahwa kelompok musik itu dicekal pemerintah. Dengan demikian, publik Malaysia tidak menaruh curiga terhadap keberadaan Kus Bersaudara jika dikirim untuk manggung di Malaysia. Jadi dulu kita itu ikut KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Bung Karno itu tidak setuju dengan segala bentuk new imperialisme dan new kolonialisme. Lah karena kita sudah punya penggemar di Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, kita sudah mau digunakan oleh Bung Karno karena kita ada di dalam KOTI, jadi kita dipakai. Tutur Yok Kuswoyo, seperti dikutip dari tayangan program Point of View yang dipandu Aziza Hanum, Selasa 10 Oktober 2023. Menurut Hendro Priyono, mantan kepala BIN periode 2001-2004, dalam memoarnya diceritakan kisah di balik penahanan Kus Bersaudara sekaligus operasi intelijen yang melibatkan mereka. Hendro menyebut Kolonel Oyok Kusno atau Pak Obok alias Pak Anda sebagai tuan rumah penyelenggara konser ketika Kus Bersaudara ditahan. Dia merupakan seorang perwira intelijen KOTI yang dibentuk Bung Karno untuk keperluan mendukung operasi militer mengganyang Malaysia. Pertengahan 1965, Pak Obok membangun suatu safe house atau rendezvous, tempat pertemuan berkedok klub malam. Tempat hiburan bernama Monte Carlo itu beroperasi di Bangkok, Thailand. Di Monte Carlo inilah Kus Bersaudara
direncanakan menjalankan tugasnya sebagai penyanyi sekaligus agen intelijen. Operasi tersebut bisa berjalan berkat kerjasama politik antara Bung Karno dengan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Bangkok dipilih sebagai basis operasi menuju Malaysia karena merupakan medan yang strategis. Namun, operasi ini berujung pada kegagalan. Grup musik band Kus Bersaudara yang sedianya akan digunakan untuk meramaikan dan membangun serta mengembangkan Monte Carlo gagal dihadirkan sejak awal karena ditahan di penjara Jakarta. Walaupun operasi Monte Carlo semula telah berhasil, namun menjadi tidak berarti karena tidak didukung oleh kemenangan strategi dan perkembangan keadaan politik. Ucap Hendro Priyono. Kus Bersaudara kemudian dibebaskan dari penjara Glodok pada 29 September 1965, sehari sebelum meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Andai G30S tidak terjadi, Kus Bersaudara hampir pasti dikirimkan ke Malaysia untuk menjalankan misi rahasia negara. Pemberitaan selama ini keliru. Kus Bersaudara waktu itu ternyata dirancang sedemikian rupa sebagai korban karena membawakan lagu-lagu The Beatles. Ucap Yok Kuswoyo. Pada saat Kus Bersaudara di penjara, mereka sebenarnya belum mengetahui rencana operasi Monte Carlo. Ketidaktahuan itu membuat Tony, kakak tertua yang memimpin Kus Bersaudara, merasa dikorbankan. Kekecewaan itu ia tuangkan dalam album To the So-Called The Guilties untuk yang disebut orang-orang bersalah. Lagu-lagu karya Tony itu mengisahkan pengalaman Kus Bersaudara selama mendekam di dalam penjara. Namun kisah unik Kus Bersaudara ini tidak hanya terjadi pada era Orde Lama. Yok Kuswoyo mengatakan pada era Orde Baru yang dipimpin Presiden kedua RI, Soeharto, Kus Plus juga terlibat dalam gerakan intelijen yang dibuat pemerintah. Pada zaman Orde Baru, Kus Plus dijadikan sarana untuk menyuarakan semangat nasionalisme kebangsaan. Zamannya Pak Harto kita masih, tapi kita ini tutup mulut. Kalau kita ini ada bagian dari pemerintah. Akhirnya kita ini dikirim ke Timor Leste agar menjadi bagian dari Indonesia. Makanya waktu Timor Leste lepas dari Indonesia, saya sakit hati.